جهول ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا ومع تبت بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا وما هو حد. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini, yakni dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sebelumnya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana cara jurnalis mengumpulkan berita dan menyajikannya kepada publik? Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana teknik peliputan dan penulisan berita hukum, politik, dan ekonomi. Mari kita mulai. Yang pertama, ada teknik peliputan berita. Sebelum menulis berita, seorang jurnalis harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ada 3 cara utama yang sering digunakan dalam peliputan berita. Yang pertama, reportase langsung, yaitu datang ke lokasi kejadian untuk melihat dan melaporkan langsung apa yang terjadi. Yang kedua, ada wawancara, yaitu berbicara langsung dengan narasumber yang terpercaya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada riset kepustakaan, yaitu dengan mencari data dari sumber tertulis seperti laporan resmi, jurnal, dan berita sebelumnya. Dengan kombinasi ketiga teknik ini, berita yang dihasilkan tentu bisa lebih akurat dan informatif. Lanjut kepada yang kedua, penulisan berita hukum. Teman-teman sekalian, menulis berita hukum itu unik karena kita harus memahami dasar hukum yang berlaku. Dan berikut adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam meliput berita hukum. Yang pertama, mengumpulkan fakta dari dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan laporan polisi. Yang kedua, melakukan wawancara dengan narasumber seperti pengacara, hakim, atau korban. Yang ketiga, mengamati langsung jalannya sidang atau kejadian hukum di lapangan. Yang keempat, memastikan semua informasi sudah diverifikasi sebelum dipublikasikan. Dan dalam menulis berita hukum, struktur yang biasa digunakan biasanya adalah dari yang paling atas, kita mulai dari headline. Headline adalah judul yang menarik perhatian. Nah, kita buat tentang hukum ataupun berita-berita yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya ada lead, paragraf pembuka yang menjelaskan inti berita. Turun ke bawah ada isi, detail dari berita yang dikembangkan secara mendalam. Dan yang terakhir ada penutup, kesimpulan atau dampak berita yang disajikan. Yang ketiga adalah penulisan berita politik. Nah, teman-teman sekalian, dalam menulis berita politik, jurnalis harus paham bagaimana sistem pemerintahan bekerja dan bagaimana kebijakan publik mempengaruhi masyarakat. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat meliput berita politik, seperti pemantauan proses politik, wawancara dengan tokoh politik, dan analisis kebijakan. Pemantauan proses politik, misalnya saat pemilu, kampanye, dan debat. Analisis kebijakan, misalnya dengan menjelaskan dampaknya bagi masyarakat. Yang terakhir, wawancara dengan tokoh politik untuk mendapatkan perspektif langsung dari sumber yang berkompeten. Yang tidak kalah penting, berita politik harus tetap objektif dan menggunakan format piramida terbalik, di mana informasi yang paling penting disampaikan pada awal. Selanjutnya ada penulisan berita ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, berita ekonomi biasanya berisi analisis kondisi ekonomi suatu negara atau tren bisnis yang berkembang. Untuk meliput berita ekonomi, seorang jurnalis harus memahami beberapa aspek penting, seperti yang pertama, data ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter.
Yang kedua, bisa melakukan wawancara dengan ahli ekonomi dan para pelaku bisnis. Terakhir, lakukan analisis tren pasar dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, menulis berita ekonomi juga harus menyesuaikan dengan audiensnya. Jika ditujukan untuk masyarakat umum, bahasanya harus sederhana dan lebih mudah dipahami. Namun, jika ditujukan untuk pelaku bisnis atau akademisi, bisa juga dengan menggunakan istilah teknis yang lebih spesifik. Yang terakhir, ada tantangan dalam jurnalisme hukum, politik, dan ekonomi. Teman-teman sekalian, tentu saja menjadi jurnalis bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi olehnya, seperti independensi dan tekanan dari pihak luar, baik pemerintah maupun perusahaan, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi, serta dampak berita terhadap opini publik dan masyarakat luas, serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, seorang jurnalis harus selalu berpegang teguh pada prinsip kejujuran, objektivitas, dan integritas dalam setiap berita yang ditulis. Mungkin cukup sekian learning journal kita pada minggu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Almi Ajis, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.